Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini mau ngomongin sebuah film yang bisa dibilang tuh lumayan menghebohkan ya. Karena ini udah banyak banget mecahin rekor box office di seluruh dunia tanpa diduga sama banyak orang, kecuali mungkin orang-orang dari negara asalnya kali ya. Tapi kalau dari orang-orang worldwide, dari orang-orang Indo, orang-orang Amerika dan segala macam, gue yakin sangat sedikit yang menduga kalau ini film bisa memecahkan rekor box office sebanyak ini. Yaitu ada Neca 2, ini sequel dari film Neca pertama jelas ya, yang rilis tahun 2019 kemarin. Dan ini film animasi buat yang belum tahu, in case ada yang masih belum mendengar kehebohan soal film ini film animasi. Ini gila sih di box office sih anjir. Sampai detik ini ya, ini sampai gue bikin video ini, nggak tahu besok-besok mungkin berubah lagi. Sampai gue bikin video ini, Neca 2 ini sementara ada di posisi 5 di daftar film paling laris sepanjang masa. Ini bukan cuma di Chinese, bukan cuma di Asia, tapi di seluruh dunia sepanjang masa. Dan itu nggak random ya, nggak sus sama sekali kayak yang beberapa kali gua denger. Kayak ada beberapa yang ngomong, wah ini kok agak-agak sus nih keberhasilannya gini soalnya kayak out of nowhere. Enggak, ini sama sekali nggak out of nowhere guys. Ini adalah hasil proses yang panjang banget. Simpelnya gini deh, lu perhatiin aja di tiap tahun itu pasti ada film Cina yang masuk top 10 daftar film terlaris di tahun itu. Hampir di tiap tahun tuh pasti ada, mungkin satu atau bahkan kadang 2, 3 itu ada. Film Cina dapat pendapatan box office sekitar 500 juta cuman di Cina sendiri ya. Itu banyak terjadi loh. Padahal film-film Hollywood untuk dapat 500 juta di domestik misalkan itu susah banget, struggling banget. Makanya Neca 2 ini walaupun mengagetkan ya keberhasilannya untuk sampai sejauh ini, tapi nggak se-random itu juga. Mengejutkan tapi nggak random, nggak out of nowhere. Dan sekarang cuman tinggal butuh 150 juta loh untuk bisa ngelewatin Titanic ya, film yang sempat jadi film terlaris sepanjang masa dulu. Ini tinggal kurang 150-an juta lagi lah buat dilewatin sama Neca 2. Ya mungkin itu agak-agak jauh sebenarnya, nggak semudah membalikan telapak tangan ya untuk ngelewatin Titanic untuk dapat 150-160 juta. Tapi apakah masih bisa? Ya bisa aja. Soalnya pendapatan box office Neca ini per minggunya sampai minggu kemarin ya, minggu ini gue belum ngecek sih, minggu kemarin itu masih 20-an juta per minggu. Jadi kalau misalkan itu stabil, ya mungkin dalam waktu 2-3 bulan lagi masih bisa ngelewatin Titanic. Di Indonesia baru rilis dan kenceng. Di Jepang itu baru rilis bulan depan, April. Jepang belum loh ya. Dan di Taiwan sebenarnya sih. Taiwan nih gue rasa bisa ngasih boost yang lumayan kenceng buat box office-nya Neca. Cuman nggak tahu kapan rilisnya, atau bahkan gue nggak tahu juga sih ini bakal rilis di Taiwan atau nggak. Soalnya kan di sana ada aturan nih. Dalam setahun itu cuman boleh ada 10 judul film dari mainland China yang rilis di Taiwan. Jadi belum tentu Neca 2 ini masuk sana. Tapi intinya Neca 2 ini udah berhasil banget lah menggoyang hegemoni Hollywood. Kayak dari dulu kan kita mendengar propagandanya ya, Hollywood itu yang paling keren. Baik dari segi finansial atau dari segi kualitas, itu gak ada yang bisa ngalahin Hollywood. Film animasi misalkan, gak akan ada yang bisa bikin film animasi epic, blockbuster yang keren kayak Hollywood. Gak akan ada film yang bisa dapat pendapatan miliaran dolar selain Hollywood. Dan itu dibantah sama Neca 2. Baik dari segi box office, dapat 2M gila, atau dari segi kualitas. Film Hollywood semahal apapun, let's say misalkan Disney, DreamWorks, Pixar itu dikasih duit berkali-kali lipat dari Neca 2. Neca 2 kan budgetnya sekitar 80 juta dolar ya. Tinggi, tapi masih banyak film animasi Hollywood yang lebih tinggi juga. Andaikan misalkan Disney dan segala macam itu dikasih budget let's say 2 kali lipatnya Neca 2 lah, 150 juta atau 200 juta. Meskipun mereka akan bisa bikin kualitas animasi yang lebih bagus, gua nggak yakin. Bahkan mungkin 100% yakin kalau mereka tuh nggak bisa. Mereka itu nggak akan bisa. Hollywood nggak akan mungkin bisa bikin sesuatu yang seunik ini. Kenapa? Soalnya kuncinya adalah di culture. Neca 2 itu lahir di tempat di mana kulturnya kuat banget. Bukan berarti film-film animasi Hollywood itu nggak punya culture ya. Mereka tetap ada sih film-film yang kental nuansa budaya, representasi dari budaya mana, kayak budaya Asia ada, budaya mana lagi, Indian, budaya Afrika dan lain-lain. Tapi somehow karena mereka dibikin di sana di Hollywood, itu kayak harus nyesuaiin pakem kan. Dan buat gue pakemnya Hollywood itu ngasih dinding yang bikin filmnya itu terlalu aman dalam bereksplorasi. Gak bisa sineasnya itu liar gitu, gak bisa. Seliar apapun tetap lu akan melihat dinding. Kayak seolah-olah tuh kalau misalkan si sineas mau eksplorasi di luar dinding itu bakalan dianggap terlalu aneh. Kalau cerita sih sebenarnya simpel banget ya. Ini BTW buat yang belum tahu, Neca 2 ini diadaptasi dari sebuah cerita mitologi, cerita rakyat yang kemudian dijadiin novel di abad
Abad 16. Judul novelnya itu adalah Investiture of the Gods yang ditulis sama Su Chongling. Koreksi gue kalau misalkan gue salah menyebut namanya ya. Fokus alurnya kali ini adalah si Necha itu dia mau ikut ujian untuk jadi Xian. Xian itu bisa dibilang figur immortal, figur abadi, udah kayak dewa. Dia pengen mendapatkan pencerahan demi bisa mengembalikan tubuh dia sama Aobing yang di ending film pertama itu hancur gara-gara petir kahyangan. Ya jadi ini ceritanya bener-bener langsung ngelanjutin ending film pertama ya. Tapi kalau lu tanya apakah harus gue bang nonton film pertama dulu? Jawaban gue sih sebenarnya nggak harus ya. Lu akan tetap bisa paham Necha 2 tanpa lu nonton film yang pertama. Tapi saran gue kalau misalkan lu sempet tonton yang pertama, satu karena akan lebih ringan lu nonton film yang kedua ya, karena lu nggak akan mikir yang wah itu siapa anjir, yang tadi siapa, fungsinya apa, lu nggak akan mikir seperti itu kalau nonton film pertama. Jadi enteng lu nonton yang kedua tuh, lost aja. Dan alasan yang kedua ya simply karena yang film pertama bagus. Ya pokoknya nanti si Necha ini bakal menghadapi banyak rintangan lah, melawan iblis-iblis yang macem-macem banget bentuknya. Bahkan nanti juga akan ngelawan para immortal yang dianggap orang suci. Dan yang bikin filmnya kelihatan kreatif banget ya itu tadi, gimana mitologi khas Cina itu dieksplorasi di sini. Eksplorasi mitologinya, budayanya itu kreatif. Karena kalau lu perhatiin ya, budaya-budaya Cina itu kan kental banget dengan hal-hal yang fantasi. Hal fantasi yang mungkin kalau lu denger sekilas itu terlihat atau terdengar lebay mungkin, tapi kalau diaplikasikan dengan benar jadinya kreatif. Contoh nih, contoh simpelnya, sekali lagi gue mau nggak mau harus membandingkan dengan Hollywood. Di sini ada karakter yang punya senjata tuh cambuk, dan nama cambuk dia adalah cambuk guntur membelah langit. Anjir, itu kan khas Cina banget ya. Nama senjata yang dibikin lebay, dibikin hiperbolis banget, tapi itu terdengar keren. Coba lu bikin di Hollywood, nggak akan nama cambuknya itu cambuk guntur membelah langit. Paling cuman apa sih, The Great Whip gitu, cambuk yang kuat atau cambuk sakral dan segala macam. Itu dari hal simpel aja ya, baru dari soal penamaan cambuk. Belum lu ngomongin eksplorasi cerita, eksplorasi visual dan lain-lain. Lu lihat dunia yang dibangun sama film ini. Ini bener-bener menghidupkan dunia fantasi yang beyond logic, yang di luar akal sehat. Dunia di mana dewa sama monster itu hidup berdampingan dan itu bukan sesuatu yang aneh buat manusia-manusia yang ada di dalamnya. Sineasnya tuh nggak takut membangun dunia yang kelihatan nggak make sense, dunia yang kelihatan sangat-sangat fantasi, dan hasilnya adalah film yang secara visual itu sangat kreatif. Terus lu perhatiin juga desain-desain karakternya, desain demonnya, iblis-iblisnya, desain dewa-dewanya, variatif banget. Kalau ngomongin cerita mungkin cenderung generik sih, tapi bukan berarti ceritanya juga dangkal. Gue suka banget part ceritanya yang ngomongin soal ya simpelnya don't judge a book by its cover. Di sini lu akan ngelihat ada iblis-iblis yang tampilannya serem, yang dapat stigma kalau mereka itu jahat. Sedangkan di sisi lain lu akan ngelihat juga orang-orang immortal yang dibilang suci, tampilannya rapi, bajunya putih bersih, terus mereka dianggap kayak bangsawan gitu, intinya kayak dewa. Kalau lu lihat sekilas kan oh ya jelas lah iblisnya yang jahat, Necha-nya yang nakal. Orang-orang immortal itu baik, suci, dihormati dan segala macam. But turns out no. Lu akan ngelihat gimana para dewa, para orang-orang immortal ini sebenarnya arogan, sedangkan para demon ini yang dianggap membahayakan sebenarnya cuman disalahartikan aja. Kenapa gue suka? Karena secara nggak langsung ini juga mewakili pencapaian film ini in real life. In real life orang-orang anggapnya Hollywood yang paling keren, Hollywood yang paling dikdaya, yang paling hebat. Negara-negara lain, negara-negara Asia, ya karyanya gitu-gitu aja, nggak akan bisa bikin blockbuster kayak Hollywood. Ternyata enggak men, Hollywood justru yang boring karya-karyanya. Ini Necha dari Asia bisa ngasih sesuatu yang lebih fresh. Lu bayar berapa untuk nonton Necha 2? Mungkin sekitar 35-40 ribu ya kalau weekdays. Kalau weekend mungkin bisa lebih 50-60, gue gak tahu, tergantung di mana lu nonton, kota lu, bioskop lu. Tapi berapapun harga yang lu bayar dengan standar harga bioskop Indonesia, itu bisa dibayar lunas cuman dengan lu nonton third act-nya. Ini contoh film dimana gue itu bisa sampai merinding, sampai nangis, bukan karena ada sesuatu yang mengharukan, tapi simply karena filmnya keren banget. Battle di klimaksnya epic banget anjing, visual dan cakep, dan sekali lagi kreatif. Ada nih nanti Necha itu ngelawan, gue nggak tahu jumlahnya berapa, mungkin sekitar ribuan atau puluhan ribu pasukan musuh ya, dan pasukan musuh itu baris rapi banget, nangkring di atas pohon yang nggak ada daunnya, jadi seolah-olah mereka itulah daun dari pohon itu keren banget. Di klimaks itu lo akan ngeliat banyak pertarungan antara dewa ngelawan demon, ngelawan iblis. Eksekusinya bisa mewakili itu, nggak yang kemudian alah gitu aja, penampilan dewanya kurang epic, kurang gahar, nggak ada omongan kayak gitu. Klimaksnya itu bener-bener bisa
memvisualisasikan seepik apa sih kalau misalkan ada demon sekuat Necha itu bertarung lawan para dewa. Pokoknya lu tonton. Third Act-nya ini bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dideskripsikan. Ini sesuatu yang harus lu rasakan sendiri. Dan ini film juga bukan cuman ngandelin visual, bukan cuman ngandelin action ya. Elemen lainnya juga bagus. Humornya lucu. Dan ini bukan sebatas humor yang bikin karakternya kelihatan konyol. Tapi yang penting adalah gini, di tengah settingnya dan konfliknya yang fantasi banget, yang megah banget, humor-humornya ini justru bikin karakternya down to earth. Humornya lah yang nyambungin kita penonton sama si karakter. Kalau misalkan nggak ada humor itu, mungkin karakternya akan kerasa jauh banget, kayak ada jarak antara si karakter dengan kita. Tapi karena si karakter ini dibikin konyol, dibikin kadang lakuin hal-hal yang nggak jelas, yang lucu, dia jadi kerasa down to earth. Secara nggak sadar penonton itu dibikin ngerasa kalau oh gue nggak terlalu berbeda loh sama si karakter itu. Itu gunanya komedi. Komedi nggak cuman bisa membuat penonton tuh terhibur, tapi juga bisa bikin karakternya kerasa relatable. Makanya jangan terlalu mengagungkan kalau ada film yang wah males pakai komedi, itu jangan ya. Karena oke lah, ada beberapa film yang emang seharusnya nggak dibikin lucu, dibikin dark dan lain-lain. Tapi seringkali komedi itu justru sesuatu yang bisa mendekatkan penonton dengan karakternya. Makanya di saat di Third Act itu nanti bakal dihajar sama beberapa momen drama emosional ya, apalagi yang sempat ngebahas soal kasih ibu itu. Aduh, gue nangis. Bukan cuman karena adegannya mengharukan, tapi juga karena sepanjang film gue udah ngerasa deket sama si Necha, sama karakter-karakternya. Kalau skor buat Necha 2, wah udahlah, tidak perlu ragu-ragu lagi, gue kasih 9 dari 10. So far sampai ini tanggal berapa nih? Ya akhir Maret lah ya ini kan ya, film favorit gue di tahun 2025. Jadi silakan ditonton di bioskop, langsung tonton sebelum nanti lebaran dan kalian fokus untuk mendukung film Indonesia ya. Sebelum itu terjadi, tonton dulu Necha 2. Tonton yang pertama ada di Iki, itu kayaknya lagi diskon ya, cuman 10.000, jadi murah, bisa lu tonton. Tapi kalau lu bener-bener gak sempat misalkan, it's okay, tonton dulu aja Necha 2. Mungkin lu perlu sedikit googling soal Necha itu siapa, Aubing itu siapa, but that's it. Itu aja modal yang perlu lu bawa. Tonton Necha 2, lu akan tetap paham. Baru setelah itu mungkin di saat udah selo, tonton yang pertama gitu, nggak apa-apa. Tapi intinya tonton ini di bioskop. Sayang kalau misalkan lu nonton Necha 2 nunggu di streamingan. Mungkin yang udah nonton bisa juga nih bagiin reaksi kalian, opini kalian soal film ini. Apakah bener omongan gua bahwa Necha 2 ini harus ditonton di bioskop, akan sayang ditonton di TV, di streaming? Silakan bagiin review kalian di kolom komentar. Isi juga review di scorefilm.com, di situ angkanya juga gue lihat sangat-sangat wow ya. Jadi silakan diramaikan di sana. Dan seperti biasa gue ingetin buat yang pengen join membership Sinekri, bisa silakan bergabung sesuai dengan tier yang menurut lo itu paling berguna untuk kalian masing-masing. And thank you so much buat yang masih join sampai hari ini, terutama beliau-beliau ini dari tier Besti, La Familia. Makasih banget. Oke, kalau gitu gue Rashid Haris, sampai ketemu di review berikutnya.